Firman Tuhan bagi kita, saya pilih dari 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-18 dan pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di bumi di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Dari bacaan kita pada pagi hari ini, kita belajar satu tema yang sangat sederhana. Jangan tawar hati. Jangan tawar hati. Pada pasal 4, Rasul Paulus 2 kali menulis kata yang sama, yaitu sebab itu kami tidak tawar hati. Itu dalam pasal 4 ayat 1 dan juga dalam ayatnya yang ke-16. Ini merupakan kesaksian dari pengalaman hidup Rasul Paulus, supaya orang-orang Korintus menerima sikap yang telah dimiliki oleh Rasul Paulus, yaitu jangan tawar hati. Apa arti jangan tawar hati? Kata ini ditulis dalam bentuk kata kerja yang berlaku setiap hari. Jangan tawar hati artinya jangan hilang semangat. Ya, jangan hilang semangat. Jangan tawar hati artinya juga jangan menjadi bosan. Ya, pada dasarnya kita manusia sering merasa bosan. Ya, tapi saya kira tidak ada di antara kita yang namanya bosan dalam beribadah. Tidak ada, ya. Jangan tawar hati artinya jangan putus asa, atau jangan menjadi lemah. Itu arti dari jangan tawar hati. Lalu apa
hati disebabkan oleh rasa kecewa yang begitu dalam. Rasa kecewa yang begitu dalam. Kita yang hadir pada pagi hari ini pernah merasa kecewa yang luar biasa ya? Karena mungkin apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan yang nyata yang kita hadapi. Paulus katakan kami tidak tawar hati. Lalu apa sebenarnya yang Rasul Paulus alami saat itu sehingga ia bersaksi di tengah-tengah jemaat bahwa kami tidak tawar hati? Apa yang mereka alami? Mereka dituduh memalsukan firman Tuhan dan mencari keuntungan dari pelayanan yang dilakukan. Mereka dituduh, mereka difitnah. Orang yang difitnah pasti merasa kecewa yang luar biasa, sakit hati yang begitu luar biasa. Rasul Paulus mengalami hal seperti ini. Kemudian apalagi yang dialami oleh Paulus saat itu? Selain mereka dituduh memalsukan firman Tuhan, kondisi fisik Paulus saat itu semakin lemah karena penyakit yang ia alami. Dalam hal ini Paulus berkali-kali berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mencabut penyakit yang ia rasakan. Tapi Tuhan tidak mencabutnya. Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kemudian apalagi yang dialami oleh Paulus? Paulus dianiaya. Ia menderita. Ia menderita oleh karena Kristus. Ini yang dialami oleh Paulus. Tapi Paulus katakan kami tidak menjadi tawar hati. Walaupun secara manusia ia menderita yang luar biasa. Ada kekecewaan, tetapi tidak menjadi tawar hati. Dalam perjalanan hidup kita mengiring Tuhan, yang paling banyak kita alami adalah rasa kecewa. Ya, rasa kecewa. Mengapa banyak orang yang bunuh diri? Itu karena kecewa. Ya, ini anak-anak muda perlu diwaspadai. Ketika hatimu kecewa, berdoalah kepada Tuhan. Bahkan kepada kita orang dewasa pun, mungkin kita kecewa karena anak-anak kita, kecewa karena berbagai hal, berbagai sebab. Tapi ingat, kekecewaan itu jangan sampai mematahkan semangat kita. Jangan sampai melemahkan iman kita. Contohilah kehidupan Rasul Paulus. Begitu banyak mengalami penderitaan, penganiayaan, tapi ia tidak tawar hati. Bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi tawar hati? Yang pertama, harus punya sasaran yang tepat dalam hidup ini. Kita harus punya sasaran yang tepat di dalam hidup ini. Ada yang lebih diprioritaskan dalam hidup ini, yang harus kita capai. Ada yang terpenting dari yang penting di hidup ini. Ada yang paling penting, yang paling utama dalam hidup ini. Apa yang harus menjadi yang utama dalam hidup ini, atau sasaran yang utama dalam hidup ini? Ayat yang ke-16, yaitu pertumbuhan rohani. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke sehari. Ini yang menjadi sasaran utama kita.
supaya kita bertumbuh secara rohani. Paulus tidak fokus pada kemerosotan fisik yang dialami saat itu. Artinya walaupun ia semakin merasakan tubuh yang lemah karena penyakit, tetapi itu tidak membawa Paulus menjadi tawar hati. Yang utama bagi Paulus adalah pembaharuan batin dari hari ke hari. Itu yang menjadi prioritas Rasul Paulus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sering kita berdoa, mendoakan orang-orang tua kita, mendoakan orang-orang yang sudah lemah tidak berdaya karena penyakit. Sering kita berkata kepada Tuhan bahwa sekalipun fisik mereka semakin lemah, tapi iman semakin kuat, iman semakin teguh. Itu yang utama. Sudah pasti bahwa dalam hidup ini tidak selamanya kita sehat, tidak selamanya kita kuat. Tapi walaupun fisik kita lemah, tetapi iman kita semakin kuat. Yang sangat penting dalam hidup ini ialah pertumbuhan rohani. Bagaimana supaya rohani kita ini bertumbuh? Setia bersekutu, setia menyembah Tuhan, setia membaca dan merenungkan firman Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian yang kedua ialah selain pertumbuhan rohani yang menjadi fokus utama kita, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18 yaitu kehidupan yang kekal. Ya, kehidupan yang kekal. Paulus bersaksi di sini bahwa ia tidak memusatkan perhatiannya pada hal-hal yang kelihatan. Mengapa? Karena segala sesuatu yang kelihatan itu sifatnya fana atau sementara. Tapi apa yang tidak kelihatan, yaitu hidup yang kekal, yang sifatnya mulia dan kekal, itu yang terutama. Ini yang menjadi prioritas dalam kehidupan Rasul Paulus. Hidup yang kekal, hidup di dalam Yesus Kristus, itulah hidup yang kekal. Tidak ada hidup yang kekal di luar dari Yesus Kristus, tidak ada. Hanya di dalam Yesus Kristus ada hidup yang kekal, dan itu yang diprioritaskan oleh Rasul Paulus. Lalu pertanyaannya, apa yang menjadi sasaran utama kita di dalam mengikut Tuhan? Apa yang kita prioritaskan di dalam mengiring Tuhan, dalam menjalani hidup ini? Matius pasal 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Tidak ada artinya. Barang yang fana itulah barang yang kelihatan, yang dilihat oleh mata jasmani kita. Tetapi manusia lebih mengutamakan apa yang dilihat oleh mata jasmani kita, yang sifatnya sementara. Karena mereka lebih mengutamakan hal-hal yang kelihatan, maka mereka melupakan Tuhan. Dan ini menjadi awasan bagi kita. Tidak ada gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya. Kemudian yang ketiga, apa yang menjadi fokus atau yang kita prioritaskan dalam hidup ini, yaitu rumah kediaman yang kekal. Itu dalam pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9.
Dalam pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, saya baca ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Inilah rumah yang sesungguhnya bagi setiap orang yang setia di dalam mengiring Yesus. Paulus bukan berarti tidak menghargai tubuh insaninya, tapi Paulus melihat bahwa tubuh ini adalah fana, seperti kemah atau tenda, yang artinya sifatnya sementara dan gampang dibongkar atau rusak. Itulah tubuh kita, itulah kehidupan kita di dunia ini. Karena itu perhatian Paulus bukan pada tubuh yang sifatnya sementara saja, tetapi pada rumah yang kekal yang disediakan oleh Tuhan. Ya, rumah yang kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh setia kepadanya, setia sampai akhir hidupnya. Itu rumah kediaman yang kekal. Dan ini menjadi kerinduan kita bersama. Tidak ada seorang pun yang tidak merindukan kediaman yang kekal, yaitu surga. Tidak ada orang yang tidak merindukan. Semua umat manusia merindukan tempat ini. Tapi ingat, tidak semua umat manusia akan masuk ke tempat ini. Hanya kepada mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi rahasia bagi kita seberapa lama Tuhan mengizinkan kita menjalani hidup ini. Entahkah itu 1 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan, kita tidak tahu. Itu menjadi rahasia bagi kita. Tak ada seorang pun yang tahu. Dan walaupun mungkin kita katakan, belum waktunya saya meninggalkan dunia ini, tapi toh kalau Tuhan sudah memanggil, tidak ada seorang pun yang berkata dan menawar kepada Tuhan bahwa tunggu dulu Tuhan, saya belum siap. Selama kita hidup di dunia ini, mari kita fokus kepada kehidupan rumah kediaman kita yang kekal, yaitu surga. Tuhan sudah menyediakan suatu tempat di surga, yaitu tempat yang bukan buatan tangan manusia. Fokus kita sekarang apa? Surga atau dunia ini? Tentu Bapak Ibu, kita semua memilih surga. Karena itu, jangan kita menjadi tawar hati. Jangan kita menjadi lemah. Mungkin karena berbagai penderitaan, pergumulan yang kita hadapi. Jangan kita tawar hati. Tetaplah pegang teguh iman di dalam Yesus Kristus. Bahwa hanya dengan percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, kita setia mengiring Dia sampai akhir hidup kita, maka rumah kediaman yang kekal akan menjadi bagian kita. Kemudian, dalam hidup ini, apa yang harus menjadi fokus kita? Dalam ayat yang ke-10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Ayat yang ke-10 berbicara tentang pahala atau upah. Ya,
pahala atau upah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pahala atau upah itu ditentukan saat kita hidup di dunia ini. Ya. Saat kita hidup di dunia ini, tergantung dari pribadi kita masing-masing. Jerih payah kita, segala jerih lelah kita untuk Tuhan itu tidak sia-sia, tapi kita akan menerimanya apabila Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Itu disediakan bagi setiap orang percaya menurut perbuatan selama mengikut Tuhan. Sekali lagi, bahwa pahala atau upah suatu saat nanti kita akan menerimanya saat kita menghadap tahta pengadilan Kristus untuk menerima pahala sesuai dengan buah-buah pekerjaan iman kita. Dalam pertama Korintus pasal 3, di situ kita melihat bahwa tidak semua orang yang selamat mendapat pahala. Ada yang saat itu dengan tangan yang kosong, dengan tangan yang tidak membawa apa-apa. Ya, karena apa? Mungkin aku kali pakabang selamat tulan lino yate. Iya, tidak pernah melibatkan diri dalam pelayanan. Sementara yang lain membawa mahkota, sementara yang lain menerima mahkota. Sekali lagi bahwa segala jenis pekerjaan kita tidak menjadi sia-sia. Itu Tuhan perhitungkan. Iya. Walaupun kita sudah bekerja, tapi kalau kita menjadi tawar hati, menjadi lemah, batu mengkarang rikika dengan hati yang tidak tulus, itu sia-sia. Jadi kesempatan yang Tuhan beri bagi kita saat ini Bapak Ibu, mari kita bekerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan. Mungkin kita katakan kita tidak punya banyak materi, tapi ada cara lain yang bisa kita pakai, yang bisa kita lakukan dalam pelayanan Tuhan. Melalui doa kita, melalui pikiran kita, melalui tenaga kita, melalui materi atau berkat-berkat yang Tuhan beri bagi kita. Semua itu kita pakai untuk melayani Tuhan. Dan ingat, firman Tuhan berjanji bagi kita bahwa segala jerih lelah kita untuk Tuhan tidak sia-sia. Tuhan perhitungkan. Tuhan akan memberkati kehidupan kita di dunia ini. Terlebih khusus lagi, kita akan menerima hasil dari pekerjaan kita. Lata tarima tulis sebuah yota kerampe tupung Yesus mak penuan. Iya. Jadi mari sekali lagi, selagi masih ada kesempatan, giatlah bekerja untuk Tuhan. Jerih payah kita tidak sia-sia. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Pada pagi hari ini Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu bagi kami. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu, walaupun banyak pergumulan persoalan yang kami temui dalam menjalani hidup mengiring Tuhan. Tetapi itu tidak membawa kami untuk tawar hati, tetapi membawa kami untuk semakin teguh di dalam iman, setia sampai akhir hidup kami. Berkati seluruh umat-Mu yang hadir dalam ibadah pada pagi hari ini. Berkati kami Tuhan dalam sepanjang penyembahan kami. Kami datang berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus.